Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Nafia Rusania, prodi BGMI kelas AD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dan dunia memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Gerakan pramuka di Indonesia didirikan pada tanggal 14 Agustus 1061 oleh Presiden Soekarno. Sementara pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907 oleh Robert Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris. Gerakan pramuka di Indonesia merupakan hasil peleburan dari berbagai kepanduan yang ada sebelumnya, seperti NPO yang dibentuk pada tahun 1912 dan JPO yang dibentuk pada tahun 1916. Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia. Apabila kita telusuri sejarahnya, gerakan kepanduan atau pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell atau pramuka dunia yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1907. Yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola ekskurs stunting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau-Pulau Guernsey yang merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Old Darcy, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Stunting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Stunting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan yang bernama sama dengan bukunya yang hanya diikuti oleh para laki-laki. Jadi disangka buku panduan ini ternyata mulai menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan fokus ke kegiatan dalam pramuka. 2 tahun kemudian, pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya yang bernama Agnes membentuk pramuka untuk perempuan yang bernama Girl Scouts atau yang dikenal dengan nama Girl Scout. Selanjutnya, pada tahun 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama TUB atau Anis Serigala. Semakin lama gerakan kepanduan semakin mengalami perkembangan yang kemudian membuat Baden-Powell membentuk Roverstaat. Roverstaat adalah organisasi untuk mewadahi pemuda yang berusia 17 tahun pada tahun 1918. Baden-Powell kemudian berkeliling dunia menyebarkan gerakan kepanduannya yang kuat kepada anak-anak muda lainnya untuk bergabung. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai macam negara untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Guernsey. Setelah jambore terlaksana, dibentuklah World Organization of the Scout Movement atau WOSM atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya Agnes, ia mendirikan gerakan kepanduan yang banyak diikuti laki-laki, yaitu Stunting for Boys. Pada tahun 1938, dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan, yaitu BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno nomor 441
bahwa yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum